Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat yang luar biasa. Dalam video kali ini saya akan coba berbagi mengenai sebuah website yang mana nantinya ini akan sangat membantu para guru, khususnya untuk guru bahasa Inggris, ya, dalam mempersiapkan bahan ajar, terutama apakah itu berupa bacaan dalam bahasa Inggris ataupun juga dalam membuat soal, ya, baik itu soal yang berbentuk multiple choice, kemudian soal berbentuk essay atau uraian, dan juga bisa dalam bentuk true or false, benar atau salah. Nah, sekarang mari kita sama-sama saksikan bagaimana cara membuat sebuah bahan ajar, ya, ataupun soal, ya, dengan menggunakan website. Nah, pertama sekali Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah silakan nantinya dibuka website yang akan digunakan, ya, dan langsung saja menggunakan atau ketik apptui.com, ya. Nah, app.tui.com. Nah, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya. Jika Bapak Ibu nantinya pertama sekali membuka website ini, nanti akan diminta untuk sign up terlebih dahulu atau mendaftar dengan menggunakan email masing-masing seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini merupakan website gratis, namun jika kita ingin menggunakan fitur yang lebih banyak, kita nanti harus berbayar seperti itu. Nah, kita akan coba menggunakan fitur yang gratis saja, Bapak Ibu. Nah, untuk menyusun sebuah reading text, ya, kita langsung scroll saja ke bawah, ya, kemudian ambil bagian read and understand a text, ya, ambil di bagian ini. Nah, di sini sudah ada beberapa fitur Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat sebuah teks, ya, dengan topik yang kita inginkan, kita klik di bagian ini, ya. Ini saya akan memperkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di bagian ini. Kemudian jika kita ingin membuat pertanyaan, ya, pertanyaannya itu dalam bentuk essay, ini create open questions to the text. Kemudian jika ingin membuat soal dalam bentuk multiple choice, ini create ABCD questions for a text, ya, with only one correct answer, ya. Kemudian ini merupakan cara bagaimana kita membuat pertanyaan dalam bentuk true or false. Nah, ya, ini akan kita berikan sebuah statement, kemudian nanti peserta didik bisa menjawab pertanyaan ini benar atau salah sesuai dengan teks yang mereka akan baca. Oke, pada video kali ini kita akan membahas secara garis besar 4 buah fitur ini, ya. Nah, pertama-tama untuk membuat teks, ya, kita klik bagian ini dulu sekali, ya. Nah, ini sudah terbuka, ya, bagiannya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tinggal membuat topik yang kita inginkan. Nah, misalkan, ya, misalkan Bapak Ibu ingin membuat topiknya lebih relevan terhadap peserta didik, maka itu harus diangkat sebuah topik yang kira-kira memang berkenaan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya procedure text, ya, ya, procedure text. Kemudian kita buat judulnya How to make omelette, ya, atau How to make yang simple dulu, ya, fried banana. Oke, ya, How to make banana. Nah, kemudian genrenya ini kita pilih teks saja. Ini ada beberapa pilihan. Jika kita menginginkan cerita fiksi, tinggal pilih ini, ya, fictional story. Kemudian deskriptif, artikel, yang ini nanti kita tinggal pilih saja formal letter, surat formal, ya, ataupun informal letter, dan lain sebagainya. Nah, kita coba pilih teks terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada bagian target vocabulary, ya. Nah, ini merupakan opsional. Jika Bapak Ibu memiliki suatu target vocabulary yang ingin dikuasai anak-anak, ini tinggal diketikkan saja, ya, tinggal diketikkan saja. Kemudian jika ada 5 ataupun 6, 10, ya, nanti
pisahkan dengan sebuah koma agar semua kosakata tadi itu bisa terdeteksi di sini. Nah, kemudian, di sini yang paling menarik, kita bisa menentukan panjang sebuah teks. Ya, nah ini ada pilihannya 50 sampai 100 kata, kemudian 100 sampai 250 kata, dan seterusnya hingga maksimal 750 kata. Nah, hal yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, ya, yang paling penting Bapak Ibu pahami, ketika menentukan panjang teks ini, Bapak Ibu harus memahami dulu tingkat ataupun level bahasa Inggris siswa, ya. Nah, jika memang untuk beginner, untuk pemula boleh diturunkan, ya, 100 hingga 250 kata misalnya. Kemudian ini juga level ini nanti akan menggunakan atau akan menentukan vocabulary seperti apa. Apakah menggunakan vocabulary dengan level yang lebih tinggi, yang lebih susah, atau yang lebih mudah. Berarti ini yang paling rendah untuk beginner, untuk pemula ini A1, ya. Kemudian yang paling tinggi itu C2 dengan level proficiency. Nah, level ini merupakan standar dari CEFR, ya Bapak Ibu. CEFR itu adalah merupakan salah satu standar dalam mengukur tingkat bahasa Inggris seseorang. Nah, kita coba di sini menggunakan level A2 terlebih dahulu, kita coba ya. Nah, oke, setelah kita mengisi semua hal tersebut yang dimintakan, kemudian kita klik di tombol Do the Magic. Nah, ya, klik tombol ini. Nah, ini mereka langsung teksnya keluar di samping sebelah kanan, Bapak Ibu. How to make fried bananas. Ya, ada ingredients-nya, to write bananas misalnya ya, kemudian ada instructions-nya. Nah, ya, ini kebetulan sesuai dengan procedure text ya, karena kita sudah meminta aplikasi ini ya untuk membuatkan procedure text bagaimana cara membuat pisang goreng atau fried banana. Nah, hingga sampai enjoy your homemade fried bananas ya, hingga sampai penutupnya. Nah, jika Bapak Ibu merasakan bahan bacaan ini sudah sesuai ya dengan tingkat bahasa Inggris anak-anak, nah Bapak Ibu kan nanti untuk mengukur atau mengakses pemahaman mereka terhadap konten ataupun informasi yang disajikan dalam teks ini, maka hal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuat soal. Nah, bagaimana cara membuat soal dengan mudah? Nah, pertama-tama Bapak Ibu, teks tersebut di-copy terlebih dahulu ya. Oke, kita copy. Nah, kemudian setelah kita copy ya, kita kembali lagi ke halaman awal ya, back to home, ke halaman awalnya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah bagian read and understand the text ya. Tadi kita membuat teksnya di sini. Untuk membuat soal essay, maka kita pilih yang ini, create open questions. Ini untuk membuat soal dalam bentuk essay. Nah, coba kita tes ya. Nah, oke. Nah, tadi soalnya apa namanya? eh, Teks prosedur tadi itu sudah kita copy ya. Kemudian tinggal kita pastekan saja di sini, Ctrl V. Nah, ini yang tadi, teks tadi ya sudah kita Ctrl V, sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita akan membuat soal. Soalnya apakah A1 sampai A2, B1 sampai B2. Nah, ataupun C1 sampai C2. Soal ini, level ini akan menentukan jenis soal seperti apa yang akan muncul. Kita ambil dulu untuk yang level beginner ya atau pemula, A1 sampai A2. Nah, coba kita klik do the magic. Nah, langsung dia muncul soal yang eh, mengenai teks yang sudah kita buat tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada muncul 7 soal dan beserta ada kunci jawabannya di sini. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu guru nanti tidak susah lagi untuk memikirkan soal apa yang harus dibuat. Yang penting adalah Bapak Ibu memiliki dulu teksnya, kemudian langsung nanti soalnya ini dilakukan oleh aplikasi ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini merupakan salah satu langkah untuk membuat soal dalam bentuk essay ya. Nah, what are the ingredients needed to make fried bananas ya. Nah, kemudian how should you prepare the bananas before frying them ya. Nah, semua pertanyaan ini tentu saja
ada di dalam sini jawabannya, di dalam teks yang telah disajikan, Bapak Ibu, ya. Nah, ini untuk pertanyaan dalam bentuk esai. Nah, selanjutnya, bagaimana jika ingin membuat pertanyaan dalam bentuk multiple choice ya? Nah, sangat gampang sekali Bapak Ibu, kita scroll lagi ke bawah, bagian read and understand text. Nah, tadi kita bagian ini ya, create open question untuk membuat soal essay. Nah, kemudian untuk multiple choice kita klik saja langsung di sini ya, create ABCD questions ya. Kemudian teks tadi kita pastikan kembali. Nah, seperti tadi ya. Kemudian kita sesuaikan levelnya, level dengan peserta didik Bapak Ibu di sekolah. Nah, ya, kemudian do the magic. Nah, langsung muncul soalnya Bapak Ibu. Ya, what are the ingredients needed to make fried bananas? Ya, kemudian ada pilihan jawabannya juga ya. Nah, ini ada muncul 7 pertanyaan ya, kemudian ada juga kunci jawaban. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengcopy paste saja soal ini ke dalam Microsoft Word atau aplikasi yang lain yang eh, digunakan untuk melaksanakan ujian atau eh, penilaian seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat soal dalam bentuk true or false. Kita back to home lagi ya, kembali ke halaman pertama. Kemudian kita scroll lagi ke bawah ya. Nah, kita langsung saja klik bagian ini Bapak Ibu, create true or false statements based on your text ya. Langsung kita klik sekali. Nah, muncul lagi halaman yang baru dan langsung kita pastekan saja teksnya. Nah, setelah itu langsung kita klik do the magic ya. Nah, langsung muncul 10 statement. Nah, statement ini nantinya akan kita mintakan siswa untuk menentukan apakah statement ini sesuai dengan informasi yang disajikan di dalam teks ya, dan di bawah juga sudah ada kunci jawaban. True nomor satu, kemudian false ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali ya ketika kita ingin mengukur tingkat pemahaman siswa dalam memahami reading yang sudah kita sediakan Bapak Ibu. Nah, inilah langkah-langkah sederhana yang dapat Bapak Ibu gunakan ketika baik itu mempersiapkan reading teksnya maupun dalam mempersiapkan instrumen untuk melakukan assessment terhadap pemahaman mereka terhadap bacaan yang telah kita sediakan. Nah, demikian informasi yang kami bagikan dalam video ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat berguna ya, terutama dalam membantu tugas sebagai seorang guru. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.